mengaku telah meminta izin pada pimpinan Dewan untuk tidak hadir pada rapat paripurna. Namun DPRD Medan mengharuskan Bobi hadir karena rapat paripurna untuk mencabut peraturan daerah yang sangat penting di Kota Medan. Nah, tadi kemarin sudah koordinasi dengan Sekwan, kita kepala daerah yang tadi langsung musyawarah daerah, Jawa Barat kepala daerah, dan itu juga kebutuhan kemudian itu biar bisa hadir. Lagi negosiasi tentang diwakili siapa Pak? Harus hadir kata pimpinan. Diwakili siapa Pak hari ini? Ada Rosmian, ada di sana. DPR RI Selasa 18 Februari mengesahkan revisi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara atau Minerba dalam rapat paripurna ke-13 masa persidangan 2 tahun sidang 2024-2025. Terdapat sejumlah poin perubahan dalam draft RUU ini, diantaranya pemberian konsesi tambang bagi ormas keagamaan dan UMKM. Sementara perguruan tinggi ditetapkan hanya sebagai penerima manfaat. Rapat paripurna DPR ke-13 masa sidang 2 tahun 2024-2025 pada Selasa pagi resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Perubahan Keempat Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara atau Minerba. Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Golkar Adis Kadir memimpin langsung rapat paripurna yang dihadiri oleh 311 anggota yang mewakili 8 fraksi dari 579 anggota DPR RI. Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. RUU Minerba disahkan di tingkat 2 hanya sehari setelah disetujui di tingkat pertama, di mana seluruh fraksi menyetujui poin perubahan dalam RUU tersebut. Pengesahan RUU Minerba juga disaksikan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dan Menteri Hukum RI, Supratman Andi Aktas. Adapun sejumlah poin perubahan dalam RUU Minerba yang baru disahkan ini, diantaranya perubahan skema untuk pemberian izin usaha pertambangan atau IUP dari semula sepenuhnya melalui mekanisme lelang menjadi skema prioritas melalui mekanisme lelang. Perubahan skema ini menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam rangka memberikan keadilan pembagian sumber daya alam pada semua komponen bangsa termasuk pengusaha UMKM, koperasi, hingga ormas keagamaan. Nah, sekarang UMKM, koperasi itu bisa mendapatkan IUP dengan skala prioritas. Artinya tidak mesti mengikuti tender murni. Yang kedua adalah juga dengan organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan keagamaan. Kita tahu bahwa peran daripada organisasi kemasyarakatan keagamaan dan sebelum merdeka Indonesia sampai dengan merdeka dan mempertahankan kemerdekaan ini kan sangat luar biasa sekarang. Tapi apa yang terjadi? Kita secara jujur kita harus katakan bahwa ruang-ruang untuk mengoptimalkan mereka dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam kita ini belum maksimal. Nah, karena itu kita mulai dari Minerba. Alhamdulillah itu sudah. Sementara perguruan tinggi yang semula disebut akan ikut mengelola tambang berdasarkan kesepakatan terbaru DPR dan pemerintah yang disahkan dalam Undang-Undang Minerba Selasa pagi tidak termasuk dalam pihak yang ikut mengelola pertambangan, melainkan hanya sebagai penerima manfaat usaha pertambangan yang dikelola oleh BUMN maupun BUMD. Undang-undang ini memberikan amanah untuk ada ruang kepada perusahaan, kepada BUMN, BUMD atau swasta yang akan ditunjuk oleh pemerintah untuk mereka bisa memberikan perhatian kepada perguruan tinggi di daerah atau perguruan tinggi yang mana saja yang membutuhkan untuk risetnya, untuk kemudian mereka bisa praktek dan atau mungkin tidak menutup kemungkinan untuk beasiswa yang membutuhkan. Nah, kira-kira ini yang isi daripada undang-undang ini. Hal-hal terkait kriteria universitas yang dapat menerima manfaat dari usaha tambang untuk pengembangan riset maupun beasiswa, menurut Bahlil akan dirinci lebih lanjut dalam waktu dekat.
Selain itu, Undang-Undang Minerba yang resmi disahkan DPR juga turut memfasilitasi keputusan Mahkamah Konstitusi soal pelibatan masyarakat adat dalam pengelolaan tambang. Nabila Putri, Muhammad Wahyu di Jakarta. Menjelang Ramadan, harga berbagai bahan pangan meroket. Tetap bersama kami di Prime News. Shopee Big Ramadan Sale Gajian Sale. Promo puncak 25 Februari mulai tengah malam. Mainkan Shopee Tanam Berkah Melimpah dan dapatkan 3 motor. THR kaget, diskon sampai dengan 100% dan gratis ongkir Rp0. Shopee Big Ramadan Sale Gajian Sale. Bola kok nyeket? Emangnya ayam? Gimana cara kalian bikin sebelah? Ya, gimana? Tenang, saya ada solusinya. Ikut saya. Ibu-ibu, program pemberdayaan dari PNN ini akan membuat ibu-ibu makin sukses usahanya. Program bakal nanti ibu-ibu bakal dapat pinjaman modal untuk mulai usaha. Ada dulu dong ininya. Gali wawasan seputar dunia bisnis dan ekonomi serta analisa perkembangan pasar sebagai referensi dalam berinvestasi. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menanggapi pemblokiran anggaran pembangunan ibu kota Nusantara. Menurutnya hal itu sebagai kewenangan pemerintah. Ikuti pergerakan ekonomi nasional dan dunia dalam CNN Indonesia Mimin, kasih. Senin sampai Jumat jam 10 pagi live di CNN Indonesia. Kalau dapat 1 miliar, mau ngapain? Kalau saya dapat 1 miliar, Saya pengen bernominasi jadi jualan naik.